Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk minggu ini Ibu akan memberikan tugas sebuah kritik seni. Nanti Ibu akan memberikan salah satu contoh bagaimana sih cara membuat kritik seni itu. Jadi kalian cukup membuat sebuah video saja, video presentasi, dan diakhiri dengan kritik yang membangun, baik itu tentang kelebihannya harus diungkapkan dan kekurangannya pun harus diungkapkan, tapi dengan mengkritik dengan cara yang bijak tentunya ya, dengan menggunakan bahasa yang bagus, dan memang sebuah kritik tersebut memiliki alasan sesuai dengan teori yang ada. Oke, untuk tugasnya Ibu memberikan dua pilihan kritik seni. Boleh pilih salah satu, baik itu seni rupa ataupun seni tari. Contoh untuk seni rupa, misalkan kalian bisa mengkritik sebuah lukisan hasil karya seniman Indonesia, misal produk Avandi, atau misalkan karya Basuki Abdullah, itu bisa. Selain itu juga kalian bisa menganalisis atau mengkritik sebuah motif kain batik Nusantara, mau itu dari daerah Jogja, Solo, Jawa Barat, Cirebon, atau manapun itu, silahkan terserah kalian pilih salah satu ya. Atau bisa juga untuk 3 dimensi, kalian bisa memilih patung yang terkenal di Indonesia di mana aja tuh, kira-kira pilih salah satu, atau monumen-monumen atau bahkan tugu yang ada di Indonesia. Contoh misalkan Monumen Nasional Monas itu biasanya kan memiliki sejarah, ada makna dan simbolnya, kenapa bangunannya seperti itu, kenapa di atasnya harus ada emas 24 karat dan lain sebagainya. Atau kalian bisa juga memilih karya seni tari, diantaranya kalian bisa menganalisis salah satu tarian yang ada di daerah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalian bisa memilih dari pulau manapun, bisa dari Sumatera, Jawa, bisa dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan Irian Jaya. Nah, salah satu contohnya Ibu akan berikan sebuah contoh kritik. Ibu akan mengambil salah satu dari seni tari. Yang akan Ibu ambil di sini yaitu tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Kurang lebih seperti ini. Diawali video itu dengan menyebutkan nama dan kelas. Kali ini di sini saya akan membuat sebuah kritik tari, yaitu tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Video yang saya analisis di sini, tari merak ini adalah sebuah tarian kelompok yang dimana ditarikan oleh beberapa anggota penari, lebih dari 3 orang. Kemudian mereka menggunakan kostum yang berwarna-warni dengan durasi tarian kurang lebih 4 menit 30 detik. Tarian ini ditampilkan di atas panggung, ditonton oleh banyak orang. Itu salah satu yang termasuk pada deskripsi. Jadi kategori deskripsi itu adalah kalian menjelaskan yang paling mendasar di awal. Apa yang kamu lihat di video itu, yang paling mendasar ungkapan itu di bagian deskripsi. Lalu yang kedua, tahapan menganalisis. Bagian menganalisis di sini kalian harus menjelaskan lebih detail, lebih dalam lagi tentang jumlah penarinya berapa, kemudian warna kostumnya bagaimana, apa saja yang digunakan, kemudian membahas make upnya, aksesoris, ataupun properti yang digunakan para penari. Contoh lagi, misal dalam video kali ini saya melihat tarian merak ini ditarikan oleh 5 orang. Kemudian mereka menggunakan kostum yang berwarna-warni, diantaranya ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan warna ungu. Kemudian penari tersebut menggunakan kostum diantaranya sebagai atasan, yaitu berupa apok atau penutup badan, tetapi di dalam apok tersebut terdapat manik-manik atau hiasan payet. Kemudian penari tersebut juga menggunakan bawahan berbentuk rok. Selanjutnya di bahunya itu terdapat seperti sayap, namun itu mungkin penggambaran ekor burung merak, yang memang di sayap tersebut memiliki motif-motif bulu burung merak, ekornya gitu ya maksudnya. Kemudian di atas kepala penari tersebut menggunakan aksesoris seperti mahkota, namun memiliki kepala yang berbentuk kepala merak. Di bagian lengan tangannya kiri dan kanan ada aksesoris kilat bahu, dan di bagian pergelangan tangan
memiliki aksen gelang tangan. Hal tersebut diungkapkan dalam analisis. Jadi analisis itu, ibu ulangi kembali, yaitu pembahasan yang lebih mendalam terhadap apa yang sudah kamu jabarkan di awal atau di deskripsi. Lalu tahapan kritik berikutnya diantaranya ada interpretasi. Nah, apa sih interpretasi di sini? Yaitu mengungkapkan makna dan simbol dari karya seni tersebut. Contoh lagi misalkan kalau di dalam tari merak. Di dalam tarian merak terdapat makna dan simbol dari beberapa aspek. Yang pertama dari segi gerak. Misal ada salah satu gerak yang disebut dengan kokoreh, yaitu penggambaran seekor burung merak yang sedang mencari makan. Kemudian ada beberapa gerakan seperti terbang, kemudian berkumpul dengan merak-merak yang lainnya, menggambarkan sebuah seolah-olah burung merak tersebut sedang bermain dengan teman-temannya. Kemudian dilihat dari kostum yang berwarna-warni melambangkan perwakilan dari warna yang ada di ekor burung merak tersebut. Karena yang kita ketahui ekor burung merak itu warnanya sangat banyak sekali. Jadi dalam satu tampilan tari merak itu biasanya kalau berkelompok itu tidak dengan satu warna kostum, pasti setiap individu warna kostumnya itu berbeda-beda. Setelah itu bisa juga dilihat dari makna simbolnya di dalam aksesoris. Contoh, di dalam tarian merak itu kan mereka selalu menggunakan mahkota ya. Nah, di atas mahkotanya itu di depannya di sini itu biasanya selalu ada bentuk kepala burung. Nah, itu penggambaran kalau tarian tersebut adalah karakteristiknya itu menyerupai burung merak gitu. Jadi simbol dari aksesorisnya itu mewakili bahwa aksesoris tersebut untuk tarian tari merak gitu. Seperti kilat bahu memang tidak ada makna dan simbol, tapi untuk aksen estetis dari tarian tersebut. Nah, apa saja sih yang bisa dilihat makna simbol itu di bagian apa saja maksudnya? Jadi selain di kostum, selain di warna kostumnya atau di gerakan, juga bisa dilihat dari properti. Misalkan kalau salah satu contohnya tari payung. Kalau tari payung, judulnya saja sudah tari payung, otomatis properti yang digunakannya pasti payung. Nah, seperti itu kurang lebih. Atau bisa jadi makna simbol tersebut terdapat di lirik lagu. Contohnya misalkan tari saman. Karena tari saman itu tidak menggunakan musik eksternal melainkan internal, jadi dihasilkan dari suara penari itu sendiri, maka makna simbolnya kemungkinan ada di dalam lirik yang dinyanyikan oleh Syekh pemandu tari saman. Oke, tahapan berikutnya yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi. Nah, barulah di sini kalian mengungkapkan kritik, baik itu kelebihan ataupun kekurangan dari karya tersebut. Contoh lagi, ibu mengevaluasi salah satu video tari merak tersebut, misalkan tarian ini sangat bagus kemudian dilakukan para penari dengan kompak, dan estetika tari di sini terlihat dari pola lantai yang digunakan pada saat penari melakukan tari merak tersebut. Namun ada sedikit kekurangan, ada di bagian menit ke 3,25 detik. Ada bagian video yang memang salah satu penari itu melakukan sedikit kesalahan di bagian gerakan tarian tersebut. Mungkin alangkah lebih baik ke depannya para penari latihan dengan serius dan betul-betul pada saat tampil tidak melakukan kesalahan kembali. Nah, kurang lebih seperti itu sebuah kritikannya. Tapi kalau bisa lebih banyak lagi dan betul-betul mendasar gitu. Jadi kalian itu tidak hanya cukup karya tersebut bagus, saya suka, udah itu aja tanpa alasan apapun. Tapi kamu harus ungkapkan bagusnya itu di sebelah mananya gitu kan. Sudah sesuaikah dengan teori yang ada ataukah sudah sesuaikah dengan aturan yang ada? Karena ada beberapa tarian yang memang betul-betul sakral, harus dilakukan di tempat yang khusus, penari yang khusus, dan waktu yang khusus. Nah, mungkin itu bisa kalian analisis apakah sudah tepat penampilan tarian tersebut ditampilkan di sana dengan waktu yang mestinya kah, atau adakah hal yang tidak dilakukan. Itu bisa kalian teliti. Masalah kekurangan pun harus diungkapkan, apapun itu jenisnya, baik dari kalian bisa melihat dari sudut pandang dari kostumnya, dari make upnya, dari pola lantai, ataupun dari gerakannya.
terlepas dari apapun itu, ini pun yang sudah Ibu sampaikan untuk kritik tari, kalian bisa terapkan di kritik seni rupa. Jangan lupa pada akhir kritik harus selalu memberikan sebuah evaluasi. Jadi kamu mengomentari kekurangan dan kelebihannya ditutup dengan evaluasi yang ada gitu. Jadi harus bisa memberikan solusi. Kamu memberikan kritik, saran, komentar, kelebihan dan kekurangan, dan ditutup dengan solusi yang baik harus seperti apa. Itu saja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan cukup jelas. Jadi nanti kalian membuat sebuah video minimal 3 menit, maksimalnya 5 menit, itu sudah di dalam videonya sudah terdapat. Selain kalian menjelaskan, juga harus dibarengi dengan cuplikan sekian detik video yang kalian analisis. Kalau seni rupa mungkin tidak usah ada video, cukup dengan cuplikan beberapa gambar yang menunjukkan karya yang sedang kalian kritik. Untuk tari wajib ada cuplikan video, jangan dari awal sampai akhir, cukup 20 detik saja atau paling lama 1 menit, dan kalian melampirkan beberapa foto pose para penari supaya terlihat aksesoris apa saja yang digunakan dan kostumnya bagaimana, seperti itu. Kemudian pada saat pengumpulan tugas, jika menit tugas kalian terlalu panjang, kalian bisa upload dulu ke channel YouTube-nya masing-masing. Nanti linknya baru di-share, di copy paste ke Google Classroom. Jadi kalau misalkan mengcopy ke Google Classroom tidak memungkinkan, lama ataupun loading, kalian bisa kopas dulu atau diupload dulu ke YouTube kalian masing-masing. Nanti linknya baru di-share ke Google Classroom, seperti itu. Oke, sekali lagi Ibu jelaskan. Jadi pada materi kritik ini hanya ada 4 aspek. Yang pertama ada deskripsi, yaitu apa yang kalian lihat yang mendasar. Yang pertama kalian lihat dari video tersebut, ungkapkan di deskripsi. Kemudian untuk analisis itu yaitu tentang apa yang lebih mendetail atau lebih mendalam dari deskripsi. Untuk interpretasi itu pengungkapan makna dan simbol dari karya seni tersebut. Dan yang terakhir ada penilaian atau evaluasi, yaitu kalian mengkritik kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut, dan jangan lupa ditutup dengan solusinya harus bagaimana. Itu saja penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.